Oke, kembali lagi sama saya tukang jam dari Jakarta Barat. Akan lucu nggak ya? Iya. Lucu. Baik lagi bersamaku pedagang jam. Kok kabur? Malu ya? Oke, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama gue Dimas. Sekarang ini masih dalam kategori segmen WFA ya. Jadi ngelanjutin ada challenge dari Mani. Katanya sih kalau yang cowok-cowok review apa aja dah. Kalau yang cewek-cewek kan makeup tuh. Nah, yaudah boleh gadget, boleh apapun itu. Siapa tahu juga bisa berguna buat teman-teman juga. Yang mau tahu tungguin bentar ya. Keep on watching. Meanwhile, Jadi kita hari ini mau review jam tangan favorit aku. Karena harus review barang di luar dari skincare atau yang biasa kita review. Mengenai jam tangan favorit Elora sama jam tangan favorit Ayah ya. Oke. Sama Barbie. Sama Barbie, oke. Nih, copot dulu lah. Ya Pak, ya Pak. Copot ya Bu ya. Ini mau kita jual. Mau beli dong, mau beli dong. Ayah dulu ya. Oke. Nih, jam tangan favorit aku sudah 6 tahun sih ini. Ini Casio DBC 30 atau 31 gitu. Jadi tipenya ini kalkulator. Dia Tapi yang pencet-pencetnya pencet-pencet bisa udah. bisa buat nyontek. Wah, nyontek apa ya? Minta pengetahuan kita. Jadi jam ini water resistant, nggak terlalu dalam sih yang water resistantnya. Terus dia juga 10 tahun garansi baterai. Jadi berarti dari Casio itu ngeluarin ini tuh klasik. Ada beberapa versi sih, ada DBC 30, DBC 31 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 30 itu lebih tipis kalkulator. Pernah pakai cuman hilang. Terus sebelumnya dia evolusi dari Casio yang kayak gini. Terus habis itu dia evolusi lagi jadi DBC 30 yang tipis tapi kalkulator tapi setipis ini. Versi sempurnanya DBC 31 ini. Nah, jam tangan ini dipakai sama Mr. Bean. Jadi Mr. Bean tuh pakai ini. Oh, Kalau di aslinya siapa nama Mr. Bean? Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Dia tuh pakai ini. Ada beberapa iconic artis atau orang yang pakai jam tangan kayak gini juga. Suka banget sih. Gini kayak ibaratnya harganya tidak terlalu mahal, bisa dibilang itu sekitar 1 jutaan lah. Maksudnya bukan jam tangan yang mungkin kayak Tudor, kayak Omega atau kayak Rolex yang memang benar-benar di atas 60-70. Ini tuh memang cuma 1 jutaan berapa lah pokoknya. Dulu masih lumayan mahal, sekarang udah agak-agak turun. Tapi tetap jadi favorit sepanjang masa. Memang kalau dari segi bentuk pinter banget sih kamu. Dari segi bentuk tuh kadang ada cocok, kadang nggak cocoknya. Kalau misalkan pakai jas, kalau misalkan pakai suit, pakai kemeja, agak-agak nggak pas sih. Cuman tapi tergantung aja sih. Karena bisa dibilang tuh di wrist tuh terlalu lebar gitu dibandingkan kalau pakai jam yang diameternya 38 mm, 39 mm kayak gini. Ini Casio juga. Ini lebih cocok kalau untuk pakai jas, pakai t-shirt, pakai long sleeve gitu, lebih enak kelihatannya. Cuman kalau misalkan si Casio kalkulator ini lebih enak kalau misalkan ya pakai ini aja, kayak buat jalan-jalan santai. jam gede. Kayak gitu. Nah, terus Mbak Elo mau review jamnya nih katanya. Aku pengen tahu dong emang jamnya Elo apa sih? Ini Itu apa? jam. I know it, ini jam. Ini jamnya warnanya apa sih? Pink dan blue. Pink dan blue. Kenapa Elo suka jam ini? Nah, Mhm. Ella udah belajar jam. Oh, membaca waktu. Oke, sekarang jam berapa berarti? Jam 10. Lewat berapa nih? 3. Lewat 3, berarti lewat 15 menit. Oke. Nah, coba kita cobain di Mbak tangannya. Mbak sukanya di jam tangannya pakai ya, di tangan kiri atau kanan? Sini. Ini tuh kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Oke. Nah, udah. Ih, bagus. Kenapa Mbak suka itu? Karena warnanya apa dari bentuknya? Warna Warna. Emang Mbak suka warna apa sih? pink dan blue. Oh, pink dan blue. Sama ungu. Ungu juga suka. Oke. Terus mau review apa lagi Mbak Elo? Barbie.
Barbie-nya bisa diapain sih bang? Kenapa sih harus suka Barbie? Dia bisa ditekuk-tekuk Barbie-nya. Oh iya, bisa ditekuk-tekuk sampai pergelangan tangan ya. Jadi Kalau ini Aha. dia bisa dicoret-coret. bisa diwarnain. Iya. Tadinya warnanya putih ya semuanya ya. Iya, bisa digambar pakai krayon. Bisa digambar pakai krayon. Oke, jadi kenapa aku memfavoritkan jam Casio Capotor ini karena yang pertama dari segi bentuknya sama dari segi dia memang kayaknya nggak akan diproduksi lagi gitu, jadi klasik. Terus kenapa gue suka jam? Karena memang menurut gue itu jam itu suatu hal yang harus jadi pengingat aja gitu loh. Yang pertama kalau beli yang memang karena ada monumental aja peristiwa, misalkan dari lulus kuliah, terus dari dapat kerjaan pertama, terus dari pindah kerjaan atau dapat bonus atau naik gaji, hal yang seperti itu yang biar kita tuh inget aja sama momen-momen itu. Jadi kalau ini gue inget banget, kenapa? Karena waktu itu berpindah kantor, memutuskan pindah kantor pindah rumah mah nggak beli jam, beli perabotan. Jadi pas pindah ke kantor yang menurut gue lebih emang yang gue ngerasa oke. Jadi biar inget aja gitu loh. Akhirnya gue membelikan Casio ini, kayak udah lumayan lah 4 tahun yang lalu lah, 4 sampai 5 tahun yang lalu. Masih awet banget, dusnya juga masih ada, jadi gue suka banget. Dan Elo beli ini waktu enggak yang beliin karena biar Elo jamnya sebelumnya tuh jamnya digital, jadi biar Elo bisa belajar melihat jam dan bisa berhitung dari segi lewat berapa jamnya, kurang berapa, kayak gitu ya. Kamera Canon 80D. Jadi dulu tuh keperluannya apa ya gue sampai beli kamera. Jadi kebetulan tuh ada keperluan buat main bola, terus juga ada kayak nambah-nambahin lah, ibaratnya investasi deh buat konten gitu, bikin konten. Emang juga kan belum ada juga di rumah kamera, jadi ya udah gue mutusin untuk beli kamera DSLR. Kenapa gue review barang ini? Karena kebetulan belinya itu dianterin sama Koko Andre. Thank you Koko. Jadi gue waktu di kantor lama FB waktu itu nyari-nyari kan, wah kamera yang cocok apa ya, DSLR apa ya, tipenya segala macem. Nanya-nanya dia tuh, nanya-nanya sama temen gue yang lain, sama Koko juga. Akhirnya memutuskan lah untuk beli si 80D ini. Kelebihannya yang gue dapat itu dia tipenya terbaru bagi tahun itu ya, waktu tahun itu terbaru, terus secara keperluan cukup, dia fotonya bagus, terus juga untuk video juga bagus. Jadi emang kan nggak cuma foto aja kan, kalau foto juga bisa buat kayak online shop itulah, jual barang, foto bagus. Terus kalau video bisa buat konten-konten, vlogging segala macem. Ya walaupun akhir-akhirnya kalau vlog sih nggak perlu pakai kayak gini juga karena berat banget. Oke, jadi ceritanya gue beli itu 2018. Oh iya, belinya di JPC Kemang dan Renko Andre. Siang-siang naik motor kita NMAX, terus beli. Body only-nya itu 80D waktu itu sekitar 14.600.000 atau 800 lagi, hampir 15. Gue juga akhirnya banyak banget tahu karena kalau si kamera ini dia ada yang bodinya doang sama lensa tuh terpisah. Gue kira udah sepaket cuy, namanya orang baru kan pengen punya. Akhirnya gue memutuskan tetap beli juga sih. Lensanya doang, ini lensa yang berapa ya, gue lupa sih, 1740 mm Canon juga, 11 juta kalau nggak salah. Di situ gue jadi baru tahu juga kan, wah kampret kok lensanya hampir sama-sama kayak body gitu. Dan ternyata gue tahu akhirnya kalau kamera itu kemungkinan besar yang bisa lebih mahal jauh justru sih lensanya ini, apalagi yang ada tele-tele segala macam itu kan. Kampret sih gue ngeliat harganya. Jadi total kurang lebih berapa ya, 25 sekian lah, 25 juta sekian di JPC Kemang waktu beli. Dan so far bagus banget, gue puas banget sih dengan ini. Ini udah 2 tahun masih works perfect, alhamdulillah awet. Terus juga dia itu banyak fiturnya. Ini sih, ini ngemudahin banget kamera ininya.
displaynya ini udah bisa rotate 180. Jadi kalau dari depan ngevlog ya, walaupun berat ya, bisa cuy. Guys paling gila gitu. Jadi bisa 180 derajat, dia juga udah touchscreen, jadi gua nggak perlu aneh-aneh lagi, klik aja di sini. Dan gua jadi belajar banyak banget. Sehari setelah itu tuh malamnya langsung gua belajar sama Corel buat ISO, basic fotografi, ada fokus. Walaupun di awal gue masih auto, sekarang udah manual gitu. Udah nyeting sendiri, shutter speednya. Jadi jago, gue lumayan sih. So far gitu aja sih reviewnya. Gue seneng banget bisa beli ini. Semoga awet lagi, makin terus berfungsi dengan baik. Beberapa kekurangannya, kayaknya rata-rata kan gue butuh video. Nah videonya ini dia nggak bisa pantang terus sampai 1 jam gitu loh. Kalau size kameranya udah 4 GB atau berapa giga, dia bakal ngepecah jadi 2. Kalau lebih dari itu lagi dia bakal stop sendiri, mati sendiri, kayak ada batasannya. Tapi di start lagi bisa lagi, gitu aja sih sebenarnya. Dan gue baca-baca itu juga di semua DSLR sih kayak gitu. Emang dia bukan fokus di kayak camcorder gitu kan. Videonya itu sebenarnya fungsi tambahan aja. Jadi so far gue puas banget punya Canon 80D ini. Alhamdulillah bagus semuanya. Ori kalau jual gue belum ada niatan buat jual, gue bakal pakai terus ini, bisa buat konten segala macam. Thank you lah. Oke, yang pertama nih gue pengen review, gue punya keyboard nih, tuh keyboard bisa nyala, warnanya bisa ganti-ganti. Ini RGB. Namanya ini Black Ruby Rainbow dari Digital Alliance. Gue suka pakai keyboard kayak gini karena keyboard ini disebutnya keyboard mechanical ya, apa mekanik doang ya, mechanical nggak salah. Itu lebih enak sih dipakai, jadi kayak ngetik di komputer biasa ya, walaupun gue pakai laptop tapi mobilitasnya tuh lebih cepet gitu rasanya kalau pakai ini. Karena kalau laptop tuh kedekatan juga bikin mata capek gitu, nggak enak juga sih. Gue sering pakai ini nih buat ya, lo bisa sebenarnya nggak cuma buat kerja doang, bisa buat main game juga. Jadi dia udah ada numpadnya juga, udah ada semuanya, udah lengkap sih. Dan ini buat Windows ya, bukan yang buat Mac. Karena di sini kalau lihat buat Windows ada logo Windows, jadi untuk function dari Windows itu dia bisa semua pakai ini. Kebagusannya ya itu sih, karena buat kerja di rumah enak, buat dibawa ke kantor juga enak, fungsionalnya bagus buat macam-macam, buat ngetik, buat ngoding, buat chatting kayak apa. Terus yang kedua, gue punya temennya, ini mouse HP ini yang M100 kalau nggak salah tipenya. Ini juga gue bawa kemana-mana karena dia mobilitasnya enak dan warna-warni ya, tuh ada lampu-lampunya, kayak tadi juga keyboard ada lampu-lampunya, jadi kalau gelap pun kita bisa apa, nggak kesulitan sih kalau buat ngetik atau buat apapun itu sih. Toh dimatiin juga bisa kalau emang nggak mau kayak dibawa ke di luar apa kelihatan kurang agak norak gitu jadi bisa dimatiin. Nah kalau yang ini bagusnya mouse-nya dia bisa ini juga sih, ini ada kayak klik di sini ya, jadi ini bisa lebih, kalau kita klik itu nanti dia akan lebih pelan biasanya, jadi lebih presisi. Jadi kalau kita klik lagi itu lebih cepat untuk jalannya. Ini juga ini barang-barang gue nih termasuk sebenarnya sih termasuk murah sih dibanding yang di kelasnya sih. Jadi ada beberapa yang punya fitur kayak gini tuh banyak yang lebih mahal. Kalau tadi keyboard ini sekitar 160 ribuan deh. Lo coba cek aja di online shop, gue juga beli di online shop. Terus ini juga, ini nggak tahu berapa ya, 90 apa 70 ya, gue lupa. Sama yang terakhir, ini ada banyak banget sih, cuma ini aja ya. Gajah ini bener-bener yang penting, yang mungkin bisa dibawa kemana-mana juga dan selalu digunain tiap hari. Gue gunain karena kalau monitor, printer gitu kan nggak perlu digunain tiap hari. Ini juga mereknya Digital Alliance, kelihatan nggak ya? Kelihatan deh. Tutup ini, gini. Mana kameranya ya? Namanya Digital Alliance yang Titan Plus. Jadi ada banyak sih, ada yang Titan 7 ya kalau nggak salah.
Iya kayak gitu deh, ada ekstrim apa gitu nggak ngerti juga, ada banyak, cuma ini yang versi yang biasanya, cuma udah cukup lah buat kebutuhan gue ini satu kayak ginian nih, buat ngobrol, buat mic, buat ngerekam, buat apapun itu. Cuma kalau ngerekam kayak gini gue lagi pakai handsfree biasa, dia emang nggak bisa surround sound ya, jadi nggak 7.1, jadi nggak bisa kanan kiri berubah-ubah gitu, nggak bisa. Cuma bassnya bagus, enak, dan ini over ear jadi kuping gue tuh di dalam sini, jadi nggak nempel di pinggiran, jadi nggak cepet panas sih kupingnya. Warnanya juga khas gaming banget, jadi gue juga suka main game, jadi lebih catchy lah ya dilihat. Terus sama suaranya, di sini ada micnya udah pas banget di mulut, jadi nggak terlalu masuk sih suara-suara di luar. Terus suara juga jernih, gue udah coba, gue ngerekam sendiri pakai ini, gue dengerin sendiri pakai ini. Terus ini ada buat kecilin gedein, jadi nggak perlu repot-repot ke komputer. Lalu kan biasanya kalau lagi main atau lagi nonton video gitu nggak perlu penyedet komputernya buat ngecilin gedein, cuma cukup diputar-putar dari sini aja, di setting aja, diputar-putar, dia bisa kecil gede dari sini. Harganya kemarin gue beli ini 100 ribuan kalau nggak salah, lupa gue berapa. Gue review ini aja, ini barang-barang sehari-hari yang mau gue pakai, makanya gue review, dan gue udah gunain cukup lama, jadi apa ya, bisa nambah produktivitas sih menurut gue sih. Ini nggak sama sekali nggak mengganggu lo mau buat apapun, mau kerja, mau main game, mau recording juga, menurut gue sih cocok ya, bagus sih. Cuma yang apa ya, karena banyak sih yang gue kerjain, kalau gue juga suka ngedesain juga, ngedit juga, terus ngoding juga, terus ngetik juga, jadi ya macem-macem. Jadi mobilitasnya nggak cuma di keyboard, mobilitasnya di sini juga. Sama kan kadang kita butuh buat dengerin lagu atau meeting, phone call, harus suara juga harus jernih, atau kita buat recording video juga kan harus bagus juga suaranya, ya pakai ini. Mungkin bisa komen ya kalau misalnya pernah udah pakai juga, ada masalah atau apa, atau ada rekomendasi buat ya pengganti, biar ganti biar nggak bosen dari barang-barang tadi, lu bisa komen di bawah ya. Biasanya jelek gue screenshot dari HP yang gue kirim ke laptop gue tuh secara nggak sadar udah bikin penuh screen desktop gue nih. Dan ketika gue lihat desktop yang berantakan tadi tuh kadang jadi bikin males buat lanjutin kerja. Pengen gue hapus sih, cuman gue takutnya nih ya, gue ngapus file yang masih penting. Dan ketika gue ngapus semuanya, itu tuh kadang file yang bukan seharusnya nggak gue hapus, misalnya file report, itu tuh jadi kehapus juga. Gue tuh udah iseng cari-cari aplikasi penunjang produktivitas nih, dan mungkin ini akan cocok juga buat lo. Gue nemuin aplikasi namanya Evernote. Jadi aplikasi ini tuh memungkinkan penggunanya membuat catatan atau notes, nyimpan ide, mengumpulkan artikel yang lu temuin saat browsing di internet, dan ditambah dengan akses dari berbagai macam perangkat seperti laptop, smartphone, iPad, yang kebetulan device gue ini OS-nya juga jenisnya ada iOS sama Android sih. Jadi benar-benar cross platform banget aplikasi ini. Nah, selama pemakaian gue kerja di rumah, ini tuh udah ngebantu banget sih. Dari yang gue jelasin tadi, fitur yang cross platform tadi, secara gue tuh ngebawa beberapa device buat mendukung pekerjaan gue. Ini iOS, ada Android, ada laptop juga basisnya macOS. Device ini gue bawa tuh kemarin tuh ada 4 device. Jadi bener-bener nggak kepikir kalau gue masih pakai cara manual buat sending screenshot ke desktop gue sih, atau ke laptop gue. Ini juga yang bikin gue pakai aplikasi Evernote. Nggak ada lagi screenshot yang gue bilang tadi, nggak ada, berarti juga nggak ada lagi screenshot yang berantakan di laptop gua, di screen desktop gua. Praktis aja ketika gua bikin notes atau catatan buat pekerjaan gua. Nah, tadi kenapa mungkin ini aplikasinya juga cocok di kalian, itu tuh karena aplikasi Evernote ini mampu manage to-do list. Jadi lu bisa bikin to-do list kerjaan lu,
bisa, intinya bisa nge-tracking kerjaan lu udah selesai tuh, yang udah selesai apa aja sih. Sekaligus lu juga ketika bikin notesnya lu ada buat set remindersnya. Jadi ketika lu udah bikin to-do list, lu bisa langsung buat bikin lu bakal selesai jam berapa. Kayak gitu sih. Yang sering virtual meeting, lu pasti butuh juga atau pasti pakai fitur namanya voice note di aplikasi Evernote ini. Jadi kalau lu meeting, lu cuma butuh suaranya aja, lu tinggal rekam aja. Jadi bener-bener ngebantu banget sih. Dan percakapan meetingnya juga setelah di record pakai fitur voice note-nya ini, lu bisa juga dengerin, misalnya lu ngerekordnya di HP dan ketika lu dengerinnya pengen di laptop itu bisa juga, karena synchronize-nya itu dari cloud. Jadi bener-bener nggak ada kerjaan manual yang lu selesaiin di satu device, lu bisa dengerin lagi atau melanjutkan pekerjaannya tuh di device yang tadi lu buat merekam aja. Intinya cross platform yang dikasih aplikasi Evernote ini benar-benar ngebantu lu banget sih. Buat kalian yang punya saran aplikasi apa buat menunjang produktivitas selama kerja dari rumah ini, kasih tahu gua. Jadi itu aja sih, sama gua kerja dari rumah ini, selain gue belajar manage waktu, gue juga manage cara kerja gue. Dan Evernote ini juga benar-benar ngebantu gue buat manage pekerjaan gue dengan lebih baik. Itu dulu review kali ini. Dadah. Bye bye. Makasih banyak. Bye bye.